Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selamat berjumpa di Perspektif Kepala Suku Nusantara. Dalam kesempatan ini, saya, Kepala Suku Nusantara, memberitahukan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kami para pejuang penegak Pancasila telah memukul gong perjuangan, telah meniup trompet, dan telah mengibarkan panji-panji perjuangan penegakan Pancasila secara terang-terangan. Ini perjuangan yang besar, perjuangan yang luhur mulia, perjuangan sapu jagat, perjuangan pamungkas untuk kebaikan bersama di negeri tercinta ini. Salam Pancasila. Tongkat Komando Kepala Suku sudah selalu tergenggam di tangan, yang artinya sejak dimulai perjuangan besar ini untuk menegakkan Pancasila, Kepala Suku memberi komando kepada semua pejuang penegak Pancasila, terutama komunitas-komunitas sahabat Kepala Suku yang ada di seluruh tanah air, supaya kita serempak dan terus memberi tekanan agar penegakan Pancasila ini benar-benar bisa dilaksanakan. Kepada kelompok manapun, para LSM atau siapapun yang sudah bergabung di dalam kegiatan, Kepala Suku Nusantara menyampaikan bahwa panji-panji perjuangan sudah kita kibarkan. Artinya kita akan terus bergerak dan terus bergerak sampai tercapai penegakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Di samping tongkat komando, Kepala Suku Nusantara juga memegang senjata Satrio Piningit yang disebut Trisula. Nah, senjata ini akan melawan bentuk-bentuk kejahatan, bentuk-bentuk kecurangan, bentuk-bentuk kejoliman apabila masih terus dipertahankan. Mereka yang mempertahankan kejahatan-kejahatan, ketidakjujuran, kecurangan, kejoliman terhadap bangsa dan negara ini dan terhadap rakyatnya, mereka akan siap menerima akibat dari sumpah sakti Trisula senjata Satrio Paningit ini. Kita semua akan selamat ketika kita sudah mulai berpikir jujur dan berpikir benar. Senjata ini akan terus juga menyertai Kepala Suku Nusantara selama memimpin perjuangan penegakan Pancasila.
Insya Allah siapa yang bergabung dengan perjuangan ini dengan tulus ikhlas, dengan tidak ada kepentingan apapun kecuali untuk kebaikan bersama, kita akan diberkati oleh Yang Maha Kuasa dan kita akan jauh dari kutuk Trisula ini. Tapi mereka yang akan menghalangi, mereka yang menentang, mereka diam-diam ingin mengkhianat, maka sumpah sakti dari Trisula ini akan mereka rasakan. Seluruh rakyat Indonesia, saudara tercinta di seluruh tanah air. Perjuangan ini adalah perjuangan untuk kita semua. Bukan untuk golongan tertentu. Bukan untuk saya pribadi. Bukan untuk siapa orang yang ingin berkuasa. Tetapi ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Penegakan Pancasila ini kita lakukan sebagai obat daripada negara kita untuk supaya negara yang lagi sakit ini menjadi negara yang sehat. Penegakan Pancasila itu untuk supaya Pancasila benar-benar diterapkan di negara yang berdasarkan Pancasila ini. Terutama supaya nilai praktis Pancasila diterapkan setiap hari bagi semua orang Indonesia, terutama bagi para penyelenggara negara, bagi para penguasa, siapapun mereka, dan juga bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Penerapan nilai praktis Pancasila itu wajib dilakukan hanya untuk kebaikan bersama, hanya untuk kebaikan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di negara yang berdasarkan Pancasila ini. Di dalam pemerintahan selanjutnya yang membuat berbagai peraturan, maka wajib pula menerapkan nilai instrumental Pancasila supaya nilai ini yang harus dimasukkan di dalam semua peraturan perundang-undangan yang akan dibikin di kemudian hari. Saudara sebangsa dan setanah air, kami perlu dukungan saudara semua bahwa ini bukan untuk siapapun tetapi untuk kita semua. Bahwa Indonesia harus berubah lebih baik, bukan seperti sekarang yang hanya ada keributan-keributan, yang hanya ada utang semakin menumpuk. Insya Allah dengan penegakan Pancasila yang murni dan konsekuen, yang kita sertai dengan suatu sistem supaya semua tunduk kepada sistem untuk menerapkan Pancasila, baik itu nilai instrumental terlebih nilai praktis Pancasila. Perjuangan ini perjuangan besar, sekali lagi kami katakan. Kenapa disebut perjuangan besar? Karena ini harus mengubah keseluruhan yang jahat-jahat di negara ini supaya kemudian hari dia menjadi baik semua. Perjuangan penegakan Pancasila ini akan membuat negara ini kembali kepada nol. Seperti seolah-olah baru berdiri. Dan dari nol ini kita tata kemudian dengan berpedoman kepada Pancasila sepenuhnya, di mana Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai pandangan hidup negara, Pancasila sebagai pedoman
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka untuk kedepannya kita akan melahirkan atau akan memiliki para penyelenggara negara, para pemimpin, para wakil rakyat yang benar-benar bersih dan berwibawa. Tidak ada motivasi lain. Mereka duduk memang tugasnya untuk menyelenggarakan negara ini dengan baik demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada kepentingan kelompok, tidak ada kepentingan mereka. Mereka pasti dijamin oleh penghasilan berupa tunjangan yang besar. Jadi mereka tidak perlu korupsi. Dan kalau mereka nanti berani korupsi di dalam sistem yang kita bangun, dia akan menghukum dirinya sendiri. Penegakan Pancasila ini bukan sebatas supaya semua orang Indonesia menjadi Pancasilais, yaitu menjadi pelaku-pelaku daripada Pancasila, tetapi sebelumnya juga penegakan Pancasila murni dan konsekuen ini akan melalui beberapa sasaran. Sasaran utama seperti tadi kita katakan bahwa Indonesia yang ribut-ribut, yang sangat buruk bagi masyarakat, dikembalikan kepada nol. Setelah titik nol itu, setelah berada di titik nol, kita tata kembali. Yang tidak kita hilangkan dan tetap bahwa bentuk negara tidak akan berubah. Negara yang berbentuk presidensial, Undang-Undang Dasar 45 kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen berkali-kali, dan kita tetap menggunakan dasar negara Pancasila untuk selanjutnya diterapkan secara murni dan konsekuen. Ini sasaran pertama. Sasaran kedua, seperti tadi kita katakan bahwa kita harus mendapatkan para penyelenggara negara, termasuk para penyelenggara di daerah-daerah. Mereka adalah orang yang bersih dan berwibawa. Mereka orang yang amanah dan dapat dipercaya. Sasaran kedua. Sasaran yang ketiga, bahwa setelah semua pemimpin, semua penyelenggara negara itu amanah dan dapat dipercaya, kita dapat segera membayar utang negara kita yang sudah bertumpuk-tumpuk itu. Selanjutnya, bahwa merupakan tujuan atau goal atau tujuan terakhir daripada penegakan Pancasila secara murni dan konsekuen, bahwa negara ini menjadi tenang damai dan segera mencapai tujuan negara, yaitu masyarakat adil, makmur, dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Seiring dengan itu, hidup kita akan menjadi tenang, menjadi tertib, damai, tentram, hingga mencapai impian yang disebut dengan gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Di dalam bahasa adat kami sampaikan di sini, apabila rakyatnya telah menerapkan nilai praktis Pancasila, karena di negara ini telah
diterapkan Pancasila secara murni dan konsekuen, ada keindahan daripada pencapaian pembangunan kita yang mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata, maka kehidupan kita akan menjadi sangat manis dan indah, yakni kita duduk berdampingan, kita berjalan bergandengan tangan, ke lembah sama menuruni, ke bukit sama mendaki. Kita seia sekata, seiring sejalan. Ada sama-sama dimakan, tiada sama-sama ditahan. Yang artinya kita bersatu padu dengan penuh keakraban, penuh kedamaian, saling menghargai, saling mencintai satu dengan lain. Satu yang sakit, maka kita merasakan sakit semua. Satu yang kelaparan, maka kita akan kelaparan semua. Satu yang kekenyangan, kita juga akan kekenyangan semua. Satu yang senang, kita akan senang semua. Ini yang ingin kita capai sebagai, ya kalau saya katakan di dalam istilah-istilah yang keren, bahwa perjuangan penegakan Pancasila ini adalah merupakan processing untuk mencapai outputnya. Outputnya adalah itu tadi, pemimpin yang berwibawa, penyelenggara negara yang bersih dan berwibawa, amanah dan dapat dipercaya, kemudian utang bisa dibayar, negara bisa mencapai tujuannya, yakni masyarakat adil dan makmur, sedangkan outcome-nya adalah kehidupan damai, tentram, sejahtera sentosa, sejahtera lahir dan batin. Saudara sebangsa, rakyat seluruh tanah air Indonesia, saya kepala suku mengajak kita semua turun gunung untuk berjuang memberi tekanan habis-habisan kepada pihak mana saja yang akan menghalangi penegakan Pancasila secara murni konsekuen ini. Kita terus berjuang menekan sampai akhirnya penerapan Pancasila secara murni dan konsekuen ini tercapai. Terima kasih atas pengertiannya. Terima kasih atas rasa hati yang sama dengan rasa hati kami berjuang. Ini perjuangan bersama. Seyogyanya kita turun bersama-sama. Pada kami tidak punya dana, tidak punya apa-apa, tapi kami tidak mau menjadi alasan kami tidak bisa berjuang. Oleh sebab itu kami tetap berpegang kepada kami harus berjuang sepi ing pamrih, rame ing gawe, meskipun kami juga mengalami kekurangan-kekurangan keuangan. Berharap supaya masyarakat seluruh Indonesia menyambut perjuangan ini dan sama-sama turun tangan dengan filosofi kami juga, bahwa kami sepi ing pamrih, rame ing gawe. Tidak ada hal yang diharapkan. Jangan berharap duduk jadi DPR, jangan berharap duduk jadi pejabat, dan kami tidak ada harapan itu. Satu-satu harapan adalah Pancasila ditegakkan dan Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dari yang buruk menjadi yang baik. Itu sebab kami sebut perjuangan ini perjuangan besar, perjuangan yang fundamental, perjuangan yang all out, dan perjuangan sapu jagat. Tidak ada hal lain bisa kita lakukan kalau tidak kita rakyat Indonesia yang turun tangan untuk memperbaiki negara ini. Sebab dari resim ke resim sudah terbukti tidak ada satu para intelektual yang duduk di kekuasaan, yang duduk di penyelenggara negara, bicara dan mengeluarkan konsep seperti ini, bahwa negara ini harus diperbaiki,
harus diubah secara mendasar supaya dia menjadi baik ke depan. Solusinya ada pada perjuangan penegakan Pancasila. Selama ini tidak ada orang satupun yang bicara hebat-hebat yang menyampaikan solusi bagi negara. Nah, sekarang rakyat yang harus turun karena rakyatlah yang punya solusinya. Sistem ada pada tim kami bahwa Pancasila ditegakkan harus dibarengi dengan sistem karena tidak bisa lagi diserahkan dengan kekuasaan ataupun kesadaran para individu penyelenggara negara maupun kesadaran individu rakyat jelata. Kami mohon supaya kita turun gunung semua. Ini perjuangan besar yang tidak ada tandingannya. Dan hasilnya juga untuk kita semua. Untuk kebaikan bersama di negeri ini. Agar negeri ini tidak lagi dipermalukan di depan dunia internasional atau di mancanegara. Karena mereka tahu kita negara berdasarkan Pancasila. Memang seyogianya lah negara kita menjadi tenang damai, mencapai adil makmur dan merata. Terima kasih atas perhatiannya, pengertiannya. Lebih terima kasih lagi kami atas kerjasamanya, sama-sama turun tangan bersama-sama dengan kami. Kalau nanti suatu hari kami memerlukan saudara semua untuk turun ke jalan, kuasai jalan, kuasai kantor-kantor dan sebagainya untuk meneriakkan supaya mereka segera menerapkan Pancasila dan secara murni dan konsekuen. Mohon saudara-saudara bersedia. Itulah partisipasi saudara. Karena nanti kalau ini berhasil bukan untuk satu orang tetapi untuk kita semua. Jadi saudara pertimbangkan sendiri apakah etis dalam perjuangan untuk bersama ini. Saudara tinggal diam, atau saudara abstain saja, atau wait and see. Apakah lebih etis kalau saudara turun tangan? Apakah lebih baik kalau saudara turut berjuang? Ini terserah pendirian saudara. Saudara tidak ikut, kami pun tidak bisa memaksa. Tapi kami perlu tahu, bagi yang ingin menentang perjuangan ini, hadapi kami. Kami akan hadapi juga dia dengan Trisula ini. Kalau pikirannya tidak jujur, tidak ingin negara ini baik, tidak ingin negara ini damai, tidak ingin negara ini berubah menjadi impian sejak semula, maka dia bisa datang memberi penjelasan kenapa tidak mendukung perjuangan ini. Dan biarlah kami para pejuang mengetahui bahwa kemungkinan mereka inilah yang menjadi pengkhianat negara dan tetap mempertahankan status quo agar negara ini tidak berubah menjadi lebih baik. Tetapi bagi yang tidak menentang, sebaiknya segera saja bergabung. Bahwa perjuangan ini luhur mulia. Partisipasi Anda turut berjuang sangat berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih atas perhatiannya dan kami tunggu saudara-saudara segera bergabung dengan kami agar perjuangan kita lebih bergaung, lebih besar dan lebih cepat berhasil. Salam Pancasila, salam Pancasila, salam Trisula.
Selamat berjumpa di Perspektif Kepala Suku Nusantara. Dalam kesempatan ini, saya, Kepala Suku Nusantara, memberitahukan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kami para pejuang penegak Pancasila telah memukul gong perjuangan, telah meniup trompet, dan telah mengibarkan panji-panji perjuangan penegakan Pancasila secara terang-terangan. Ini perjuangan yang besar, perjuangan yang luhur mulia, perjuangan sapu jagat, perjuangan pamungkas untuk kebaikan bersama di negeri tercinta ini. Salam Pancasila. Tongkat Komando Kepala Suku sudah selalu tergenggam di tangan, yang artinya sejak dimulai perjuangan besar ini untuk menegakkan Pancasila, Kepala Suku memberi komando kepada semua pejuang penegak Pancasila, terutama kepada sahabat-sahabat kepala suku yang ada, sahabat-sahabat komunitas-komunitas sahabat kepala suku yang ada di seluruh tanah air, supaya kita serempak dan terus memberi tekanan agar penegakan Pancasila ini benar-benar bisa dilaksanakan. Kepada kelompok manapun, para LSM, para organi profesi, atau siapapun yang sudah bergabung di dalam kegiatan, Kepala Suku Nusantara menyampaikan bahwa panji-panji perjuangan sudah kita kibarkan. Artinya kita akan terus bergerak dan terus bergerak sampai tercapai penegakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Di samping tongkat komando, Kepala Suku Nusantara juga memegang senjata Satrio Piningit yang disebut Trisula. Nah, senjata ini akan melawan bentuk-bentuk kejahatan, bentuk-bentuk kecurangan, bentuk-bentuk kejoliman apabila masih terus dipertahankan. Mereka yang mempertahankan kejahatan-kejahatan, ketidakjujuran, kecurangan, kejoliman terhadap bangsa dan negara ini dan terhadap rakyatnya, mereka akan siap menerima akibat dari sumpah sakti Trisula senjata Satrio Paningit ini. Kita semua akan selamat ketika kita sudah mulai berpikir jujur dan berpikir benar. Senjata ini akan terus juga menyertai Kepala Suku Nusantara selama memimpin perjuangan penegakan Pancasila. Insya Allah, siapa yang bergabung dengan perjuangan ini dengan tulus ikhlas, dengan tidak ada kepentingan apapun kecuali untuk kebaikan bersama, kita akan diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Dan kita akan jauh dari kutuk Trisula ini. Tapi mereka yang akan menghalangi, mereka yang menentang,
mereka diam-diam ingin mengkhianat, maka sumpah sakti dari Trisula ini akan mereka rasakan. Seluruh rakyat Indonesia, saudara tercinta di seluruh tanah air. Perjuangan ini adalah perjuangan untuk kita semua. Bukan untuk golongan tertentu. Bukan untuk saya pribadi. Bukan untuk siapa orang yang ingin berkuasa. Tetapi ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Penegakan Pancasila ini kita lakukan sebagai obat daripada negara kita untuk supaya negara yang lagi sakit ini menjadi negara yang sehat. Penegakan Pancasila itu untuk supaya Pancasila benar-benar diterapkan di negara yang berdasarkan Pancasila ini. Terutama supaya nilai praktis Pancasila diterapkan setiap hari bagi semua orang Indonesia, terutama bagi para penyelenggara negara, bagi para penguasa, siapapun mereka, dan juga bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Penerapan nilai praktis Pancasila itu wajib dilakukan hanya untuk kebaikan bersama, hanya untuk kebaikan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di negara yang berdasarkan Pancasila ini. Di dalam pemerintahan selanjutnya yang membuat berbagai peraturan, maka wajib pula menerapkan nilai instrumental Pancasila supaya nilai ini yang harus dimasukkan di dalam semua peraturan perundang-undangan yang akan dibikin di kemudian hari. Saudara sebangsa dan setanah air, kami perlu dukungan saudara semua bahwa ini bukan untuk siapapun tetapi untuk kita semua. Bahwa Indonesia harus berubah lebih baik, bukan seperti sekarang yang hanya ada keributan-keributan, yang hanya ada utang semakin menumpuk. Insya Allah dengan penegakan Pancasila yang murni dan konsekuen, yang kita sertai dengan suatu sistem supaya semua tunduk kepada sistem untuk menerapkan Pancasila, baik itu nilai instrumental terlebih nilai praktis Pancasila. Perjuangan ini perjuangan besar, sekali lagi kami katakan. Kenapa disebut perjuangan besar? Karena ini harus mengubah keseluruhan yang jahat-jahat di negara ini supaya kemudian hari dia menjadi baik semua. Perjuangan penegakan Pancasila ini akan membuat negara ini kembali kepada nol. Seperti seolah-olah baru berdiri. Dan dari nol ini kita tata kemudian dengan berpedoman kepada Pancasila sepenuhnya, di mana Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai pandangan hidup negara, Pancasila sebagai pedoman bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka untuk kedepannya kita akan melahirkan atau akan memiliki para penyelenggara negara, para pemimpin, para wakil rakyat
yang benar-benar bersih dan berwibawa. Tidak ada motivasi lain. Mereka duduk memang tugasnya untuk menyelenggarakan negara ini dengan baik demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada kepentingan kelompok, tidak ada kepentingan mereka. Mereka pasti dijamin oleh penghasilan berupa tunggangan yang besar. Jadi mereka tidak perlu korupsi. Dan kalau mereka nanti berani korupsi di dalam sistem yang kita bangun, dia akan menghukum dirinya sendiri. Penegakan Pancasila ini bukan sebatas supaya semua orang Indonesia menjadi Pancasilais, yaitu menjadi pelaku-pelaku daripada Pancasila, tetapi sebelumnya juga penegakan Pancasila murni dan konsekuen ini akan melalui beberapa sasaran. Sasaran utama seperti tadi kita katakan bahwa Indonesia yang ribut-ribut, yang sangat buruk bagi masyarakat, dikembalikan kepada nol. Setelah titik nol itu, setelah berada di titik nol, kita tata kembali. Yang tidak kita hilangkan dan tetap bahwa bentuk negara tidak akan berubah. Negara yang berbentuk presidensial, Undang-Undang Dasar 45 kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen berkali-kali, dan kita tetap menggunakan dasar negara Pancasila untuk selanjutnya diterapkan secara murni dan konsekuen. Ini sasaran pertama. Sasaran kedua, seperti tadi kita katakan bahwa kita harus mendapatkan para penyelenggara negara, termasuk para penyelenggara di daerah-daerah. Mereka adalah orang yang bersih dan berwibawa. Mereka orang yang amanah dan dapat dipercaya. Sasaran kedua. Sasaran yang ketiga, bahwa setelah semua pemimpin, semua penyelenggara negara itu amanah dan dapat dipercaya, kita dapat segera membayar utang negara kita yang sudah bertumpuk-tumpuk itu. Selanjutnya, bahwa merupakan tujuan atau goal atau tujuan terakhir daripada penegakan Pancasila secara murni dan konsekuen, bahwa negara ini menjadi tenang damai dan segera mencapai tujuan negara, yaitu masyarakat adil, makmur, dan merata. Sekali lagi, tujuan akhir supaya masyarakat mendapatkan suasana yang adil, makmur, merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Seiring dengan itu, hidup kita akan menjadi tenang, menjadi tertib, damai, tentram, hingga mencapai impian yang disebut dengan gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Di dalam bahasa adat kami sampaikan di sini, apabila negara ini dan semua rakyatnya telah menerapkan nilai praktis Pancasila, karena di negara ini telah
diterapkan Pancasila secara murni dan konsekuen, ada keindahan daripada pencapaian pembangunan kita yang mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata, maka kehidupan kita akan menjadi sangat manis dan indah, yakni kita duduk berdampingan, kita berjalan bergandengan tangan, ke lembah sama menuruni, ke bukit sama mendaki. Kita seia sekata, seiring sejalan. Ada sama-sama dimakan, tiada sama-sama ditahan. Yang artinya kita bersatu padu dengan penuh keakraban, penuh kedamaian, saling menghargai, saling mencintai satu dengan lain. Satu yang sakit, maka kita merasakan sakit semua. Satu yang kelaparan, maka kita akan kelaparan semua. Satu yang kekenyangan, kita juga akan kekenyangan semua. Satu yang senang, kita akan senang semua. Ini yang ingin kita capai sebagai, ya kalau saya katakan di dalam istilah-istilah yang keren, bahwa perjuangan penegakan Pancasila ini adalah merupakan processing untuk mencapai outputnya. Outputnya adalah itu tadi, pemimpin yang berwibawa, penyelenggara negara yang bersih dan berwibawa, amanah dan dapat dipercaya, kemudian utang bisa dibayar, negara bisa mencapai tujuannya, yakni masyarakat adil dan makmur, sedangkan outcome-nya adalah kehidupan damai, tentram, sejahtera sentosa, sejahtera lahir dan batin. Saudara sebangsa, rakyat seluruh tanah air Indonesia, saya kepala suku mengajak kita semua turun gunung untuk berjuang memberi tekanan habis-habisan kepada pihak mana saja yang akan menghalangi penegakan Pancasila secara murni konsekuen ini. Kita terus berjuang menekan sampai akhirnya penerapan Pancasila secara murni dan konsekuen ini tercapai. Terima kasih atas pengertiannya. Terima kasih atas rasa hati yang sama dengan rasa hati kami berjuang. Ini perjuangan bersama. Seyogyanya kita turun bersama-sama. Pada kami tidak punya dana, tidak punya apa-apa, tapi kami tidak mau menjadi alasan kami tidak bisa berjuang. Oleh sebab itu kami tetap berpegang kepada kami harus berjuang sepi ing pamrih, rame ing gawe, meskipun kami juga mengalami kekurangan-kekurangan keuangan. Berharap supaya masyarakat seluruh Indonesia menyambut perjuangan ini dan sama-sama turun tangan dengan filosofi kami juga bahwa kami sepi ing pamrih, rame ing gawe. Tidak ada hal yang diharapkan. Jangan berharap duduk jadi DPR, jangan berharap duduk jadi pejabat, dan kami tidak ada harapan itu. Satu-satu harapan adalah Pancasila ditegakkan dan Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dari yang buruk menjadi yang baik. Itu sebab kami sebut perjuangan ini perjuangan besar, perjuangan yang fundamental, perjuangan yang all out, dan perjuangan sapu jagat. Tidak ada hal lain bisa kita lakukan kalau tidak kita rakyat Indonesia yang turun tangan untuk memperbaiki negara ini. Sebab dari resim ke resim sudah terbukti tidak ada satu para intelektual yang duduk di kekuasaan, yang duduk di penyelenggara negara bicara dan mengeluarkan konsep seperti ini, bahwa negara ini harus diperbaiki.
harus diubah secara mendasar supaya dia menjadi baik ke depan. Solusinya ada pada perjuangan penegakan Pancasila. Selama ini tidak ada orang satupun yang bicara hebat-hebat yang menyampaikan solusi bagi negara. Nah, sekarang rakyat yang harus turun karena rakyatlah yang punya solusinya. Sistem ada pada tim kami bahwa Pancasila ditegakkan harus dibarengi dengan sistem karena tidak bisa lagi diserahkan dengan kekuasaan ataupun kesadaran para individu penyelenggara negara maupun kesadaran individu rakyat jelata. Kami mohon supaya kita turun gunung semua. Ini perjuangan besar yang tidak ada tandingannya. Dan hasilnya juga untuk kita semua. Untuk kebaikan bersama di negeri ini. Agar negeri ini tidak lagi dipermalukan di depan dunia internasional atau di mancanegara. Karena mereka tahu kita negara berdasarkan Pancasila. Memang seyogianya lah negara kita menjadi tenang, damai, mencapai adil, makmur, dan merata. Terima kasih atas perhatiannya, pengertiannya. Lebih terima kasih lagi kami atas kerjasamanya. Sama-sama turun tangan bersama-sama dengan kami. Kalau nanti suatu hari kami memerlukan saudara semua untuk turun ke jalan, kuasai jalan, kuasai kantor-kantor dan sebagainya untuk meneriakkan supaya mereka segera menerapkan Pancasila dan secara murni dan konsekuen. Mohon saudara-saudara bersedia. Itulah partisipasi saudara. Karena nanti kalau ini berhasil bukan untuk satu orang tetapi untuk kita semua. Jadi saudara pertimbangkan sendiri apakah etis dalam perjuangan untuk bersama ini. Saudara tinggal diam atau saudara abstain saja atau wait and see. Apakah lebih etis kalau saudara turun tangan? Apakah lebih baik kalau saudara turut berjuang? Ini terserah pendirian saudara. Saudara tidak ikut, kami pun tidak bisa memaksa. Tapi kami perlu tahu, bagi yang ingin menentang perjuangan ini, hadapi kami. Kami akan hadapi juga dia dengan Trisula ini. Kalau pikirannya tidak jujur, tidak ingin negara ini baik, tidak ingin negara ini damai, tidak ingin negara ini berubah menjadi impian sejak semula, maka dia bisa datang memberi penjelasan kenapa tidak mendukung perjuangan ini. Dan biarlah kami para pejuang mengetahui bahwa kemungkinan mereka inilah yang menjadi pengkhianat negara dan tetap mempertahankan status quo agar negara ini tidak berubah menjadi lebih baik. Tetapi bagi yang tidak menentang, sebaiknya segera saja bergabung. Bahwa perjuangan ini luhur mulia. Partisipasi Anda turut berjuang sangat berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih atas perhatiannya dan kami tunggu saudara-saudara segera bergabung dengan kami agar perjuangan kita lebih bergaung, lebih besar dan lebih cepat berhasil. Salam Pancasila, salam Pancasila, salam Trisula.